Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ada 5.000 sama yang nggak kelihatan. Tapi suaranya kedengarannya sepi banget. Ngantuk apa lemas? Ngantuk. Ya Allah, belum mulai udah ngantuk. Udah pada pulang. Karena terlambat tadi. Yang kencang jawab salamnya Bapak Ibu, yang semangat mudah-mudahan hilang ngantuknya. Jangan lemas kayak orang lagi pada mikirin angsuran, apalagi mikirin Bang Mekar. Oh, yang jawab salamnya kencang, saya doain mudah-mudahan dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, amin. Yang jawabnya lemas, untuk Bapak Ibu, saya doain pulang dari sini suaminya kawin lagi. Jangan. Makanya aminnya yang jawab salamnya yang serius, yang kencang, yang kompak, biar semuanya selamat seperti doa dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tandanya Pak, ibu-ibu lingkungan Masjid Al-Iman ini pada takut kalau suaminya kawin lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya mengingatkan kepada kita semua, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai perkara yang ganjil. Kadung salamnya 2 kali kok genap tanggung amat rasanya. Gara-garanya Bapak Ibu semua tadi pertamanya melempem jawab salamnya. Jadi terpaksa udah kadung 2 kali, ini kudu 3 kali. Paham? Yang ketiga kali lebih kencang, lebih semangat. Bila perlu kita buat nih 4 tiangnya sampai berguncang. Berguncang abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap. Yang jawab salam Al-Bagir doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makam Rasulillah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli mobil mewah, bisa nambah rumah, rezekinya berkah. Yang aminnya kencang mudah-mudahan diijabah. Yang diem aja ya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahi alladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم semuanya bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa tabaraka fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-fakir muliakan sahibul bait, Ketua Masjid Al-Iman Perumnas Waikandis, Bapak R. Lianto, Bapak Esut R. Lianto SHMH, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Tanjung Senang yang diwakili oleh Bapak Kasih Trantik yang tadi sudah menyampaikan sambutan, membacakan sambutannya Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Yang sama-sama kita muliakan hadir di tengah-tengah kita yang seragamnya beda sendiri. Bedanya saya dengan Pak Babin. Kalau Pak Babin boleh pakai baju kayak saya, pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Tapi kalau saya pakai bajunya Pak Babin, besok saya ditangkap dikira tentara gadungan. Alhamdulillah ini Pak Babin sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Para haji, hajjah, asanatid, para alim ulama, para donatur yang tadi disebut oleh Pak Ketua Takmir, Pak Haji yang telah mendonasikan sebagian hartanya, dan seluruh hadirin hadirat baik yang di dalam maupun yang di luar. Ini suara luarnya bunyi, bunyi. Jadi yang di dalam dan yang di luar. Makanya ada dua, ada hadir in sama hadir out. Hadir in itu in di dalam, out berarti di luar. Bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab aslinya. Hadirin hadir out. Yang semua insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Bahkan semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Di tengah banyaknya orang yang sakit, kita termasuk di antara hamba Allah yang diberi satu nikmat, namanya nikmat sehat. Di tengah banyaknya orang yang satu persatu dipanggil pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk di antara hamba Allah yang Allah pilih diberi satu nikmat, namanya nikmat panjang umur. Makanya kita yang dikasih nikmat panjang umur kudu banyak-banyak bersyukur.
Kadang-kadang orang dikasih nikmat panjang umur, dia lupa syukur. Banyak-banyak orang dikasih nikmat panjang umur, dia lalai. Maka betapa banyak orang yang diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Di antaranya dulu rambut yang hitam pegang, sekarang sudah banyak. Gigi pada gugur, mata melihat sudah mulai kabur, makan sudah campur, kadang-kadang nasi, kadang-kadang gugur, ngomong sudah ngawur, kadang-kadang suka ngelindur, kadang-kadang juga ngelantur. Kalau malam pada susah tidur, karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang. Kenceng amat di belakang. Udah pada siap belum, Pak? Belum, Bu? Kenapa kok belum? Padahal urusan meninggal dunia itu, Bu, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Enggak mesti yang lahirnya duluan terus bakal meninggal duluan, belum tentu. Siapa bilang ini urusan meninggal dunia bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Maka ya Allah, jangankan yang udah pada rambutnya beruban, matanya kabur, giginya kendur, makanya sudah campur, ngomongnya suka ngawur. Yang masih muda-muda saja betapa banyak anak muda yang hari ini sama-sama kita hantarkan ke pemakaman. Betul apa betul? Makanya tidak ada pilihan lain sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, selain daripada menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini pertemuannya kita malam hari ini dalam rangka memperingati tahun baru. Oh ya Allah, sudah tahun baru lagi. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah 1448 Hijriah. Artinya umur kita sudah semakin dekat dengan apa? Dekat dengan kematian. Karena sesungguhnya semua kita pasti berjalan menuju kepada satu titik yang sama. Titik itu semakin hari semakin dekat. Dan titik itu adalah kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lewat, yang bisa nyingkir. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik dinding yang sangat kokoh. Ada orang sudah tua, bolak-balik keluar masuk rumah sakit, opname, sampai tetangganya heran itu, bahkan orang mati-mati. Tentunya melbung itu rumah sakit, tapi orang mati-mati. Gak keberikan dari perhatian ngapak pada waktu tahun yang sekarang kebumen. Gak keberikan ngurung teka aja. Nah sebaliknya, ada anak kecil yang kelihatannya sehat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dia untuk menghadap kepada Allah lebih dulu. Saya punya cerita nyata, ini terjadi pada murid saya ketika saya mengajar di madrasah ibtidaiyah. Saya punya murid umurnya 9 tahun. 9 tahun kelas 3. Kalau sekarang masih hidup ini anak umurnya 11 tahun, tahun ini masuk SMP. Meninggal dunia. Padahal anaknya baik, pinter, lucu, cantik, cerdas. Saya heran kenapa orang-orang baik itu matinya kok cepat. Ya Allah, ini anak pinter baik. Tiba-tiba suatu hari, kira-kira seminggu sebelum datang Ramadan, ibunya berpamitan kepada saya. Pak, izin Pak, Ananda namanya Sahira izin tidak masuk sekolah. Kenapa Ibu? Ananda Sahira mau saya bawa berobat ke rumah sakit Harapan Kita Jakarta. Rumah sakit apa itu Pak? Jantung. Udah saya heran. Kok anak kecil bisa dibawa ke rumah sakit Harapan Kita?
Sakitnya sakit apa, Bu? Ternyata sakitnya sakit jantung. Jantungnya bocor, bawaan dari lahir. Jadi lamun ditelok dadanya ya, dicat kalau dadanya kayak ada angin. Kalau dipegang dadanya kayak ada angin dari dalam. Ada hembusan angin. Rupanya jantungnya bocor. Ternyata begitu dioperasi di rumah sakit Harapan Kita, kurang lebih 9 harian lagi sama istri saya pulang kembali dalam keadaan sudah meninggal. Nah, siapa yang tahu masalah umur, Pak? Betul atau betul? Ya, makanya semua jangan ada yang sombong, jangan ada yang petenteng. Walah, saya masih muda, masih jago, satu malam masih kuat ronde. Belum tentu. Banyak orang yang malamnya 2 ronde paginya malam siapa yang jalan umurnya sampai panjang. Nah, makanya di dalam kitab Irsyad Ibad dan Iqtibat fi Yaumil Ma'ad diriwayatkan suatu kali seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam didatangi oleh malaikat maut. Begitu datang malaikat maut ditanya sama ente ini datang ke sini mau ngapain nih? Mau nyabut nyawa saya apa mau ngapain? Dijawab sama malaikat, saya datang ke sini mau silaturahmi. Oh bagus. Ya udah, nanti kalau kamu mau balik lagi ke sini malaikat maut, kalau kamu mau cabut saya punya nyawa, kamu kasih dulu apa-apa sama saya, biar saya bisa siap-siap. Begitu pergi malaikat maut, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, datang lagi ini malaikat pencabut nyawa kepada Nabi. Ditanya lagi sama Nabi, kamu datang ke sini? Ini kata Nabi, ya benar, malaikat apa? Pencabut nyawa Israel. Kamu datang ini ke sini mau silaturahim sama saya apa mau cabut nyawa saya? Kata malaikat si pencabut nyawa, saya datang ke sini mau silaturahim dengan Anda sekaligus mencabut nyawa Anda. Jadi Nabi Yakub, lah bukankah kita sudah ada perjanjian dulu? Kalau Anda mau datang kembali ke sini mencabut saya punya nyawa, kirim dulu tanda-tanda, kirim dulu utusan. Malaikat mencabut nyawa, saya udah kirim utusan. Apa utusannya? Yang pertama tuh, dulu rambutmu yang putih, yang hitam sekarang sudah mulai putih. Tuh dulu tulangmu yang dulu tegap sekarang sudah bungkuk. Tuh dulu kulitmu yang dulu kencang sekarang udah pada keriput. Itulah diantara utusan-utusan yang aku kirim untuk mendahuluiku sebelum aku mencabut nyawa anak cucu kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang anak tanda nebe bisa saja kalau sudah pulang, ya pulang, apalagi kalau sudah ada tanda. Kedua kalinya salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman. Dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota, dari zaman orang makan kurma hingga orang makan pizza. Seperti hari ini, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Iman Perunasrai Kamis ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi kelak juga akan diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 9 kurang 15 lah. Ya. Biasanya di sini kalau pengajian sampai jam berapa, Pak? Jam 10, jam 11. Kuat ibu sampai jam 11. Ibu-ibu kuat, saya pingsan. Ngajar sebentar luar biasa. Saya kira jam 9, tadi 15 menit lagi kan. Ini berarti memang ibu-ibu sini luar biasa. Berarti ibu-ibu di sini memang tahu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Ini luar biasa nih Pak. Ini ibu yang semacam ini. Kalau di tempat saya di daerah Salabalo sana pengajian itu memang Pak, saya akui lebih ramai pengajian ibu-ibu ketimbang pengajian bapak-bapak. Padahal pengajian di sana itu seminggu bisa 2 kali tuh. Hari Selasa sama hari Jumat. Itu kalau hari Jumat saya pulang dari masjid, kalau pas yang khutbah di sini Pak,
pas khutbah di sana kadang baru nyampe rumah itu toa masjid udah bunyi lagi. Luar biasa apa itu ternyata panggilan pengajian ibu-ibu. Wah, luar biasa. Dan di tempat saya sana pengajian itu, pengajian panggil ibu-ibunya itu, manggilnya pakai lagu. Ini nggak tahu kalau di sini ada panggilan begitu ya. Kalau di tempat saya lagunya aja nggak pernah ganti Pak Ketua. Dari saya anak-anak sampai saya punya anak, lagunya itu aja. Sampai anak saya kecil aja hafal ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban. Apa gue ibu sini? Di sini sama kayak gitu gue. Oh, sama berarti. Ya Allah. Ya, itu kayak gitu Bu. Di tempat saya ada tetangga yang dengar panggilan dari masjid sambil nyapu dia jawab, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa datang karena gue mau kondangan. Selalu ala Nabi Muhammad. Di sini ada yang model begitu. Ini luar biasa. Makanya saya lihat dari pan ini ternyata walaupun duduknya di belakang pada nyandar, saya kira merem-merem matanya, ternyata nggak tidur. Oh, akhir kali itu ustadznya itu laki apa perempuan gitu ya. Nah, bulan depan kalau saya khutbah lagi di sini, rambut yang pendek. Karena kata guru saya Muharram dipotong. Ya Allah. Nah ini ibu-ibu ini luar biasa, mereka mengerti keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Dulu suka sa'atan fi majalisil ilmi afdal min alfi raka'atin. Duduk kayak begini kata Nabi 1 jam lebih utama ketimbang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi syaratnya 1 jam. Tadi saya berangkat, tadi saya mulai berapa? Nah, setengah 9 berarti setengah 10 yang paling cepat itu. Kalau kurang dari itu, kurang pahalanya. Kalau lebih dari itu, Pak, masuk hitungan lembur. Ya. Jadi kata Nabi lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi saya kan datangnya nggak terlambat, pas kan? Pas kan saya datangnya nggak bisa sambutan Pak Kasih. Kalau tadi saya datangnya agak awal, kecepatan ya. Alhamdulillah. Lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya, siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat, Pak? Belum pernah Bu? Oh, sama saya juga belum. 1000 rakaat itu masya Allah. Saya dulu pernah diperintah oleh guru saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dari mulai selesai tarawih sampai datang waktu sahur cuma dapat berapa lagi? Jauh, enggak apa setengahnya. Nah alhamdulillah ini pada malam hari ini kita kumpul. Kata Nabi lebih utama duduk di majelis ilmu kayak begini ketimbang melaksanakan 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Masya Allah. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu pahalanya luar biasa, Bu. Pernah nggak seumur hidup kita jenguk orang sakit jumlahnya ada 1000 orang? Dari pertama lahir sampai setua-tua ini nih. Pernah belum? Nah kata Nabi lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit ini, masya Allah wajib. Padahal orang yang menjenguk saudaranya yang sakit pahalanya luar biasa. Kalau datang orang malam hari menjenguk saudaranya yang sakit, Allah datangkan kepadanya malaikat yang memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, nggak mingkem-mingkem sampai datang waktu pagi. Nah kalau menjenguknya siang-siang, maka Allah Ta'ala mengirimkan kepadanya malaikat yang mengistighfari ini orang, memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, nggak mingkem-mingkem sampai maghrib. Luar biasa pahalanya. Yang penting syaratnya ketika bapak ibu lagi nengok saudaranya yang sakit di rumah sakit, saudaranya dihibur. Ini malah enggak nih, malah ditakut-takutin sama rumah sakit.
ditanyain, Mas, sakit apa Mas? Waduh, nggak tahu nih Pak Haji. Dari kemarin kepala kelengan, perut nggak enak, makan muntah, badan menggigil, kedinginan, nggak karuan rasanya. Kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini kemarin saudara saya kayak gini nih, dapat 2 hari dia mati. Ya Allah, ngeri amat. Nggak boleh kayak begitu. Ketika menjenguk saudaranya yang sakit, dihibur. Nah ini pahalanya luar biasa. Orang ada di majelis ilmu kayak begini. Ini di masjid kita sering kayak begini ya Pak. Sering ya, setahun sekali ya. Enggak lah, minimal setahun 3 kali. Alhamdulillah. Ada Muharram, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, alhamdulillah. Ketimbang enggak sama sekali. Tetapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang ke majelis ilmu kayak begini juga berat ujiannya. Enggak gampang. Apalagi dalam situasi yang kayak begini, ini setan paling kagak senang. Setan paling benci kalau melihat ada umatnya Rasulullah berkumpul di majelis ilmu yang pahalanya luar biasa. Maka disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu kali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam papasan dengan iblis. Ditanya sama Nabi, mau kemana kamu iblis? Mau ke Masjid Al-Iman wal Kandis. Ini kalau konteks kita hari ini. Kata iblis, saya mau pergi ke tempat umatmu di mana mereka duduk di majelis ilmu. Terus ngapain? Kamu bawa paku di tangan kananmu, bawa tepung di tangan kirimu. Iblis kemudian jawab, ini tepung sama paku saya pakai untuk menggoda umatmu yang duduk di majelis ilmu. Tepung saya tebar di matanya umatmu yang duduk di majelis ilmu. Biar apa? Biar ngantuk. Tepungnya nggak kelihatan Bu. Kalau kelihatan mah masukin ke kotak tuh, bawa pulang buat goreng itu besok. Tepungnya kagak kelihatan. Makanya wajar orang baru sebentar di majelis ilmu matanya ngantuk. Coba kalau nonton sinetron ya Allah. Apalagi kalau sudah nonton Antv bersambung filmnya Pak. Habis maghrib film Bari Prima. Film Bari Prima habis film Susana. Film Susana habis film hantu-hantu. Film hantu-hantu habis film Cina yang berantem-berantem itu. Apa 2:30 saya pernah nggak tidur Pak. Ya Allah. Ya Allah, itu kuatnya mata kita kalau tidak dalam kebaikan. Tapi kalau begini nih di majelis ilmu ya Allah, rasanya di dalam hati ini ngempet. Wah, suwe amat kan Ustaz ya tuh. Rasanya ya Allah, orang rampung ngantuknya. Ya Allah. Inilah setan datang di tengah-tengah kita semua. Setannya nggak kelihatan, kalau kelihatan kita keplak parahnya Pak. Ayat kedua, dia datang bawa paku. Untuk apa paku dibawa sama setan ke majelis-majelis ilmu? Kata setan, jawab pertanyaan Nabi. Ini wahai Nabi, kalau umatmu ditebar tepung matanya masih kuat, dia duduk nggak ngalih, nggak pindah, nggak tidur, dia saya kasih paku. Pakunya ditaruh di mana? Ditancelepin di pantatnya orang yang duduk di majelis ilmu. Kucuk. Wah, makanya orang yang duduk baru sebentar di majelis ilmu pantatnya panas. Baru dapat 30 menit. Wih, keser. Baru dapat lagi nambah 45 menit. Keser. Rasanya kayaknya panas banget, kayak di bawah ini kayak ada api. Ya Allah, itu tanda bahwa setan telah memasang perangkap baru Papa. Sudah ada yang kena paku Bu? Ya Allah, kira-kira mau dilawan gak ini pakunya? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ngomong-ngomong soal Muharram, belum juga ngomong Muharram ini. Ya 5 menit lagi lah, pas itu. Bicara soal Muharram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita penting memperingati bulan Muharram? Apa sih istimewanya bulan Muharram? Bulan Muharram ini dipilih oleh para sahabat sebagai awal bulan di dalam kalender Hijriah. Di dalam kalender Hijriah ada berapa bulan Pak? 12. Ada berapa bulan Bu? 12. Ibu-ibu hafal semuanya? Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36,
inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya bulan itu ada 12 isna asyar, ada 12 banyaknya. Dimulai dari bulan apa? Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal terus Syawal, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah atau Jumadis Tsani. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Enggak lebaran. Enggak lebaran. Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah itu Dzulqa'dah yang sering salah kita ucap. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru kemudian masuk tahun baru. Nah, kata Allah Ta'ala ada 4 yang dimuliakan, minha arba'atun hurum. Yang 4 yang dimuliakan itu apa saja? Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan dengan menukil hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bahwa 4 yang dimuliakan adalah salatun mutalawiyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharramu, wal Rajaba, Muradal ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang 4 yang dimuliakan kata Nabi itu, yang 3 bergandengan. Apa 3 yang bergandengan? 3 yang bergandengan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini termasuk pada malam hari ini kita berada di bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai bulan yang mulia. Yang satu pisah. Apa yang pisah? Yang pisah bulan Rajab. Ini versi Arba'atun Hurum At-Taubah 36. Tapi sesungguhnya semua bulan mulia. Kalau kita mau pikir-pikir nih, habis Rajab apa? Sya'ban itu mulia enggak, Pak? Mulia enggak? Mulia. Betapa tidak mulia kata Nabi, aku paling banyak puasa di luar Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi senang puasa bulan Sya'ban? Karena kata Nabi, diangkat amal turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Diangkat ke sisi Allah, yang namanya amal yang kita lakukan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang kalau diangkat amalku ke langit sedang aku sedang dalam keadaan berpuasa. Habis Sya'ban apa? Ramadan mulia kagak? Oh, mulia banget. Maka sesungguhnya bulan-bulan yang lain juga mulia, tapi yang 4 ini istimewa. Ini anak-anak kecil mestinya udah pada hafal nih. Dulu kan kalau kita kecil masuk kepada sholawatan ya Pak, mau maghrib tuh biasanya di kampung-kampung. Kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban udah pada ramai tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan wa balighna. Wah, ini jelas orang-orang tua semua nih. Ini masih pada hafal nih kalau orang-orang tua kita. Coba nih anak-anak kita hafal. Apa enggak deh? Enggak. Coba kalau anak-anak sekarang hafalnya apa? Hafalnya nih kicau namanya. Hafal. Oh, hafal semua. Ya Allah, sampai kemarin saya naik kereta, ada anak kecil, saya kira ngapain gini? File kuponnya disumpel, saya lihat di HP-nya, oh lagi kicau-kicau mania. Ya Allah, zaman saya kecil mah, bagian pas kita lagi cilik-cilik urung anak kayak orang
Orang kayak ngono, anak kicau-kicau mana ngertinya enggak sore mengejit harap maghrib sholawatan kayak begitu. Makanya sampai gede begini ngebekas terus walaupun nggak diajarin tuh Allah kebalik karena yang model begitu di pesantren. Tapi sampai tua begini melekat. Kenapa? Karena di zaman kecil dulu yang diputar-putar itu yang diviralkan. Woi, anak sekarang tahunya kicau-kicau. Ada satu lagi apa ya viral tuh? Oh iya, MBD Mas Bahlil datang. Akhirnya Bahlil yang mana? Ternyata Bahlil Pak Menteri. Saya tanya sama anak saya, gantengan Pak Bahlil apa gantengan Bapak? Ganteng Bapak. Ya Allah. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi anak kecil jangan kicau-kicau aja yang hafal. Kicau-kicau itu artinya nggak ada artinya. Kita ganti pakai yang bermanfaat. Nah, karena di antara 4 bulan itu antara yang mulia adalah bulan Muharram yang malam hari ini kita peringati dan yang menjadi keputusan bersama para sahabat menetapkan bahwa tanggal bulan pertama di bulan Hijriah dimulai dari Muharram karena ternyata punya usul bulan Muharram punya banyak keistimewaan. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa besar Pak di dalam agama kita yang peristiwa-peristiwa itu melewati bulan Muharram. Apa di antaranya? Yang pertama ini kita urut dari atas. Nabiullah Adam alaihissalam itu dibuang dari surga. Kapan dibuangnya? Terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Kenal sama Adam enggak? Kenal ya, di mana ketemunya? Tetangga. Kenapa Adam diusir dari surga? Karena memakan buah larangan. Udah dikasih enak sama Allah. Adam, kamu ini di surga. Kamu boleh ngapain aja? Boleh makan semuanya. Boleh minum sesuka hatimu. Boleh jungkir balik. Kamu kesepian nih, saya datengin perempuan cantik namanya. Tapi satu syaratnya ini, buah jangan dipegang apalagi dimakan. Ternyata memang sifat manusia Pak. Orang tahan godaan deh. Akhirnya selip Nabi Adam dimakan buah khuldi. Allah Ta'ala buang Nabi Adam ke dunia sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada kita semua ngumpul di sini. Alhamdulillah. Kalau Nabi Adam dulu nggak dibuang ke dunia, kita nggak ketemu di sini baji. Kita mungkin tetanggaan di surga ada di sana. Tapi alhamdulillah kita ketemu di Wayang Hadis. Itu begitu Nabi Adam diusir dari surga, ya Allah nangis, dipisah jaraknya 40 tahun lamanya Nabi Adam dan Hawa nggak ketemu, dan di dunia belum ada siapa-siapa waktu itu. Nangis Nabi Adam minta ampun sama Allah, beristighfar Nabi Adam kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna. Alhamdulillah pada hafal semua. Itu istighfarnya Nabi Adam alaihissalam ketika dibuang dari surga. Makanya pelajaran bagi kita ini masuk Muharram apa yang dilakuin? Yang dilakuin diantaranya memperbanyak istighfar. Ini selain Nabi Adam, ada juga misalnya peristiwa besar yang terjadi menimpa kepada seorang nabi namanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan kita kenal riwayatnya Pak. Ini nabi yang apa Pak? Nabi yang pernah dimakan ikan. Nabi berdakwah. Pas berdakwah nggak ada satupun yang beriman. Nabi Yunus ngancem sama umatnya. Ini nanti kalau kalian nggak pada beriman sama saya nih, bakal datang musibah, bakal datang bencana. Tapi Nabi Yunus ada satu kesalahan. Apa kesalahannya? Dia ragu-ragu. Waduh, saya udah woro-woro nih. Kalau nggak pada iman sama saya, bakal datang bencana. Nanti kalau ternyata nggak datang juga bencana, waduh, mau ditaruh mana nih muka saya? Saya udah kagak nih, bikin